Tapi yang luar biasa, ya, tahun 91 ada penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian-penelitian berikutnya. Ternyata di jantung ada otaknya. Di daerah serambi kanan ada sel otak juga. Kalau di otak tadi 100 miliar, di jantung, di kolbu ada 40.000 neuron. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di jantung juga, ya, selain dia memompa darah, jantung manusia juga menyimpan memori. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Aan, Bu Oki bilang kolbu tuh penting Bu Aisyah, banget, betul banget. Kenapa? Karena ada 40.000 neuron sel otak di jantung, dan bila kita merasakan mengalami sebuah peristiwa yang sangat sedihkah, sangat kesalkah, sangat gembirakah, sangat bersyukurkah, sangat sedihkah, maka ini juga tersambung di jantung masing-masing. Ya. Makanya kalau kita ketemu orang, kalau cuman sekelebatan, cuman terekam di otak, di jantung enggak. Makanya kenapa saya senang kalau salaman sama orang sambil lihat wajahnya, tanya namanya, supaya terekamnya selain di otak juga di kolbu, juga di jantung. Makanya bisa sampai sini gitu. Ya, nah ini kenapa ini yang terjadi? Para ahli mengatakan bahwa sistem saraf pada jantung, otaknya jantung, atau kalau jantung kita ganti kolbu ya, otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya apa? Kolbu seseorang bisa memberi informasi pada otak untuk mengambil keputusan. Ya. Makanya selama ini para guru-guru kita, para ustadz, ustazah, ya, bapak pendeta, penatua, pastor dan sebagainya, apabila bicara spiritual, dia selalu bilang keimanan itu ada di kolbu. Kenapa? Karena di dalam jantung itu, waktu kita baru lahir, sudah ada suara Tuhan tersambung di situ. Ya. Jadi kalau kita mau bilang gini, kata para ahli, ya, setiap jantung manusia yang lahir ada suara Tuhan yang tapi sambungannya masih tipis. Itulah perlu ditebalkan dengan ya belajar, mempelajari agama masing-masing. Kalau kita keluarga muslim, pada saat kita mengaji dan mengkaji, maka suara Tuhan yang tersambung tipis tadi, dia semakin tebal. Dan itulah nanti yang menuntun otak kita. Karena otak ini masih suka akal-akalan Bu. Kenapa? Karena di belakang otak ada otak emosi. Ya, memang seorang anak sudah diajarkan, nah kalau ujian kerjakan yang jujur ya, masuk di sininya. Ya. Harusnya masuk juga di kolbunya. Tapi otak ini suka diganggu oleh otak emosi. Yang mana sih Bu Aisyah otak emosi? Otak emosi itu di belakang sini. Nah ini, di tengah itu ada otak emosi, namanya limbic system. Warna ungu dan biru itu otak emosi Bu. Ya, jadi biasanya nasihat sering diganggu oleh otak emosi yang ketakutan kalau nilainya buruk. Makanya otak suka bilang, otak emosi suka bilang, gurumu nggak ada, udah nyontek aja, nggak ada yang lihat ini, gitu, ya. Tapi kalau kolbu anak itu sering dinasehati oleh orang tuanya untuk Allah maha melihat nak, ya, Tuhan itu maha segalanya, maha melihat, makanya dia semakin kuat itu kolbunya sambungannya. Kolbunya ngomong sama otak, walaupun otak emosinya bilang, kan kamu nanti takut nanti nggak dapat nilai bagus, takut dimarahin ayah bundamu, takut nggak jadi juara, udah nyontek aja. Tapi kolbunya bilang apa? Ya, jangan gitu. Ya, ini jadi antara kolbu, jantung dengan otak itu ada saraf khususon, ada saraf khusus yang saling berkomunikasi.
Itulah pentingnya kita beribadah, karena kalau kita beribadah, kolbu kita yang ini, ya, suara Tuhan semakin kuat. Ya, oke. Dan yang unik Ibu, sebagai perempuan Allah ciptakan sambungan yang ada di jantung perempuan lebih cepat tersambung dibanding laki-laki. Makanya perempuan dikatakan perasaannya lebih kuat. Ibu kalau dibilang, dasar perempuan perasaannya kuat, jangan minder. Malah ibu bangga, alhamdulillah, hebat perasaan kuat. Kenapa hebat perasaan kuat? Ternyata ibu, perasaan yang kuat itu ya gelombangnya lebih kuat. Masa sih Bu Aisyah? Iya. Ya. Tadi kan otak ada listriknya kan Bu? Nah, karena ada listriknya dia ada gelombang. Kalau ibu berpikir yang baik, maka selain ibu punya memori baik, pikiran ibu juga bergelombang, mempengaruhi sekeliling. Duduk dengan orang yang berpikiran baik dan positif itu asik banget. Asik banget. Anak-anak juga gitu seneng kalau ibu di rumah berpikiran baik. Tapi yang luar biasanya menurut penelitian ternyata jantung lebih kuat 5.000 kali dari otak gelombangnya. Dan perempuan ingat tadi perasaannya lebih kuat. Berarti Bu, ya jika positive thinking mengeluarkan dan menarik energi 1 watt, maka positive feeling mengeluarkan dan menarik energi 5.000 watt. Gitu. Bersyukurlah ibu menjadi perempuan yang dikatakan perasaannya lebih kuat dari pikirannya. Jangan minder ya Bu, karena itu kekuatan perasaan ibu. Bahkan dikatakan jantung ini, ya, nih Bu ya, nih tubuh kita tuh ada gelombangnya, dan dari jantung yang lebih kuat. Maka karena perempuan cepat berubah perasaannya, maka ibu cepat juga rubah. Misalnya nih, ibu ada jengkel sama suami. Bu, saya tanya, mana sering jengkel, sama suami atau sama anak? Tanya ayo Bu. Yang mana Bu? Pak Niko maaf ya, suara ibu-ibu itu. Ya, sama suami apa sama anak? Alhamdulillah kalau gitu kita sama. Apa sih yang menjengkelkan suami Bu? Coba boleh cerita apa sih yang menjengkelkan suami Bu? Hah? Cuek? Ya Allah. Ada Ibu Lisbeth loh di sini, sahabat saya udah lama nggak ketemu Bu Lisbeth. Dulu beliau kalau kesel sama suaminya nyanyinya begini, coba ikutin suara saya aja ya. Saya nggak tahu saya main di mana ini kuncinya. Ya denger ini lagu Bu Lisbeth. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Gitu ya Bu Lisbeth ya. Ayo kita nyanyi yuk. Walau kadangkala tak seiring jalan. Siapa yang tahu lagu ini? Kalau ibu tahu lagu ini berarti ibu golden banget umurnya. Ku cari dan ku cari. Gitu ya Bu Lisbeth? Jalan terbaik. Apa lagi? Terus dan air mata. Ya Allah. Saya sering juga nyanyi lagu itu setelah Bu Lisbeth cerita tentang lagu itu. Dikala suami saya datang dan hanya duduk nonton TV, saya sambil nyetrika nyanyi lagu itu. Sambil juga ngeliatin dia. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Dan apa yang terjadi?
suami saya tetap nonton TV. Gitu Pak Niko ya. Lagu kedua. Lelah hati ini menggapai hatimu, tak jua menyatu. Ya, lelah hati ini. Bagaimana kelak ku akan berangkat di sini. Apa Bu? Timu. Pemain bandnya anak muda. Lagu ini waktu tenor mereka belum lahir. Gen Z banget ya. Dan suami saya juga tetap nonton TV. Nggak apa-apa Bu, nggak usah menarik perhatian suami. Yang penting waktu ibu nyanyi-nyanyi, ibu udah lebih lapang. Saya aja kalau kesel sama suami 10 lagu berturut-turut. Baru lagu ke-7 dia menoleh. Coba boleh A minor? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ya salam, tenangkan dulu airnya, sebening kaca dapur. Bila, ayo nyanyi Bu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ya tenangkan dulu airnya. Iya nyanyi Bu, joget Bu. Bila ingin apa Bu? Tidaklah sama menggoda. Apa Bu? Asik. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan. Ya salam. Asik. Barulah lagu itu suami saya noleh. Dia nanya lagunya siapa tuh? Karena lagu baru teman-teman jadi paham tadi ya. Jadi kayak gitu Bu. Ya, Ibu senang-senang aja. Ibu hobinya apa sih? Saya sih kalau nyanyi bukan hobi utama ya. Bukan bakat utama. Tapi senang banget senandung-nandung gitu. Ya. Dan betul setelah 10 lagu tuh gembira banget. Jangankan 10 lagu, lagu ke-7 aja sudah gembira Bu. Paham ya Bu? Ibu ada yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga setiap hari? Coba angkat tangan. Ya Allah, nggak ada 10 jari. Bu, otak laki-laki dan otak perempuan ada bedanya. Ya. Kalau di otak laki-laki sebelah kanannya Pak, memang ada otak olahraga. Bu, dengerin nih Bu. Sebelah kanan laki-laki ada 2 program yang tidak dominan pada perempuan. 1, sport, 2, games. Sport and games. Gimana Pak Niko? Betul. Bu Leli gimana? Bapak senang olahraga? Walaupun olahraganya catur, itu pun olahraga. Ya, makanya nggak heran bapak-bapak pas pulang masih juga mau bisa main voli, masih juga bisa main badminton, bisa juga masih main tenis, ya, golf. Perempuan otak olahraganya tidak dominan. Maka kalau ada ibu-ibu yang rajin olahraga itu perjuangan.
tekad baja. Betul Bu? Iya, betul itu. Ya. Di otak kanan kita yang dominan dan tidak dominan pada laki-laki ada Bu agak di belakang. Apa itu programnya? Belanja. Ah itu. Nice. Betul Bu? Kenapa Allah kasih otak belanja pada perempuan? Supaya kita bisa ya barang-barang yang ada di dapur, keperluan di rumah, kita yang belanja untuk mencukupi. Ibu, kalau ibu nggak punya otak belanja, aduh gawat deh. Saya kebayang kalau ada mbak kita bilang, pas kita lagi duduk-duduk gitu ya, mbak kita bilang gini, Bu, beras habis. Kalau kita nggak punya otak belanja, kita akan bilang, ya udah makan apa aja yang ada. Itu kalau nggak punya otak belanja. Coba gara-gara punya otak belanja, Bu, beras habis. Apa? Habis? Ayo kita belanja. Belanja beras dan teman-temannya. Banyakan mana Bu? Teman-temannya. Itulah. Makanya saya bawain ibu buat ibu belanja, ada buku, ada parfum. Memenuhi otak belanja ibu. Ya. Makanya kalau ada seminar-seminar yang ada bazar, itu perempuan senang banget. Ya, saya pun juga senang. Tinggal pengendalian diri Bu. Beli sekarang atau nanti pas pulang. Nah, itu yang terjadi ya. Iya. Dan kenapa juga perempuan sering kesel sama suami? Karena suami, aduh kita punya memori. Memori apa? Memori yang mungkin ibu kesel, jengkel, marah, sedih. Di mana memori itu? Di otak emosi, tetapi lebih tepatnya ada istilah kita amigdala. Di mana amigdala itu posisinya seperti ini kalau kita agak tunduk, tapi kalau kita tegap berdiri ini kurang lebih di atas alis, ya pertemuan atas alis dan titik di depan telinga. Coba ibu jempolnya di depan telinga, yang telunjuknya di atas alis. Gini ya Bu, ini di dalam kalau ada pertemuan itu ada namanya amigdala. Apa Bu? Amigdala. Insya Allah teman-teman Periska, ibu-ibu keluar dari tempat ini nanti kenal yang namanya amigdala. Karena barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan semakin mengenal Tuhannya. Ya, nah ini ada dua kanan kiri Bu. Apa sih amigdala? Amigdala itu artinya buah atau kacang almond. Dan amigdala kita semua masing-masing di atas itu sebesar kacang almond. Pernah lihat almond ya Bu? Yang utuh ya? Iya, kalau yang di coklat itu dipotong-potong, segini sejempol gini. Nah, di situ sering ada memori yang nuansanya sedih, kesal, jengkel, marah. Atau orang bilang, ya, nah ini dia posisi tersimpan set, fear, angry, memory. Ya, amigdala yang mana Bu Aisyah? Itu loh, lanjutan dari yang warna hijau itu.